bapak-bapak sekalian, Pak Fajar, Mas Ya. Nugi. Ya. Mungkin kalau Mas Nugi atau Pak Fajar juga banyak baca beritanya atau ngintip-ngintip di media sosial gitu ya Pak Fajar ya. Bagaimana kemudian banyak berita yang menyebutkan bahwa saat ini fenomenanya millennials atau anak muda, Gen Z ini seperti takut dengan yang namanya pernikahan. Apakah kalau dari BKKBN, Pak, hal tersebut terpantau juga nih, Pak? Iya, terpantau. Kita kan memantaunya juga kan dengan adanya berita-berita juga. Ya, walaupun kita belum melakukan survei secara langsung, ya penelitian secara langsung. Tapi tren itu seperti yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, orang anak muda ini untuk menikahnya, perkawinannya agak menurun. Begitu ya Pak ya? Tetapi yang melakukan saya meningkat. Itu ya Pak ya? Iya. Di sisi lain angka pernikahan menurun, tapi fenomena seks sebelum menikah atau seks bebas ini meningkat begitu ya? Artinya terpantau juga ya Pak. Iya. Kalau dari penyebab menurunnya angka pernikahan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini sebetulnya apa sih Pak? Ya bermacam-macam ya. Karena pada dasarnya kan terutama pada perempuan itu sendiri. Kan selama ini termasuk Jawa Barat di Indonesia adalah pernikahan sekolahnya ya. Sekolahnya itu kan baru tamat SD, SMP belum tamat. Jadi mereka berusaha untuk bersekolah, melanjutkan sekolah lagi. Baik. Melanjut sekolah, kemudian juga mereka juga kan berusaha untuk kalau dia misalnya calon suaminya itu belum mapan ya. Secara ekonomi ya. Secara ekonomi, nanti dululah katanya nikah kita ini belum dapat apa-apa. Nantilah saya bekerja dulu. Itu juga penyebab. Faktor akhirnya ekonomi. Ya, ekonomi. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain lah ya. Jadi itu salah satu juga penyebabnya. Kalau angka pernikahan di Jawa Barat, di Kota Bandung, seperti apa sih Pak? Apakah masih di angka aman, masih normal, atau betul tadi itu Pak? Sudah ada data yang menunjukkan penurunan sebetulnya? Kalau secara keseluruhan Jawa Barat ini TFR-nya itu terus menurunnya. Baik. Jadi yang sebelumnya 2,11 sekarang turun lagi menjadi 2,06. Nah, kita harapkan tidak turun lagi sampai 1 ya. Di bawah 1 karena itu akan mempengaruhi juga nanti. Kita tidak mau seperti negara Singapura, negara Jepang, negara Korea Selatan. Ya, kayak gitu harus kita jaga. Karena nanti bahaya, nanti banyak yang tua-tua Pak. Kita ini kan harus kuat ya. Nanti olahraganya bisa turun kalau bisa tua-tua sih. Ya harus tumbuh kan. Regenerasi harus ada ya Pak ya. Iya. Jadi kalau secara umum itu sudah terjadi penurunan. Dari berapa ke berapa Pak? Mohon maaf kalau saya dari 211 ya. 211 ke 206. Sekarang udah turun. Itu cukup mengkhawatirkan angka segitu Pak? Atau biasa? Itu sudah penduduk tumbuh seimbang Pak. Nah itulah yang akan kita gaji. Kalau penduduk sudah tumbuh seimbang ini kan ada bonus demografi di dalamnya juga. Jadi itu harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Maka sekarang kan sudah seimbang. Nah, bagaimana dengan seimbang ini kita sekarang yang kita kejar kualitasnya, bukan jumlah lagi. Baik. Jumlah kualitas ini kan kita tahu banyaklah yang harus ditingkatkan ya. Kalau kualitas ini kan kita makanya sekarang saya melebar sedikit ke stunting itu salah satu penyebabnya kan. Artinya kita harus jaga benar. Jangan melahirkan anak terus tapi tidak dijaga. Kualitasnya ya, itu. Kita lihat kan tinggi orang Indonesia itu rata-ratanya cuman 157. Menempatkan Indonesia itu di ranking 182. Bisa dibayangkan kalau cuma tingginya 157. IQ-nya itu cuman ranking ke 130 ya. 78,49. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara-negara lain untuk menuju Indonesia emas, Indonesia unggul. Kalau kualitasnya seperti itu.